Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia tersebut. Oke Wak Geng, kali ini, malam ini saya akan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Bagaimana keadaan dia dan apa yang sedang dia pikirkan di malam hari ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang lebih dominan untuk bercerita di dalam kartu di depan saya ini? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan merasakan tidak lagi mendapatkan yang namanya suatu kebahagiaan, tidak lagi yang mendapatkan yang namanya suatu kenyamanan ataupun ketenangan. Satu energi yang saya katakan tadi untuk saat ini hanya mendapatkan suatu kebohongan serta kemanipulatifan dan dimanfaatkan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran, yang dimana gambaran
posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain. Saat ini saya mengategorikan ada sesuatu hal yang sedang dipertimbangkan dan ada sesuatu hal yang benar-benar membuat situasi pemikiran pihak lain tersebut tidak tenang. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, pemikiran, ataupun sisi perasaan kamu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terhadap diri kamu. Baru-baru ini, situasi apa yang telah kamu terima dan situasi apa yang sedang kamu perjuangkan? Sekali lagi, baru-baru ini, situasi apa yang kamu terima dan situasi apa yang kamu perjuangkan? Pertanyaan selanjutnya, sepertinya ada satu hal yang sedang kamu perjuangkan, tetapi diri kamu masih mempertimbangkannya. Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu barusan, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu respon ataupun jawaban terhadap kedua pertanyaan yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas memberikan suatu gambaran terhadap diri saya dari kedua pertanyaan tersebut. Kenapa? Bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan situasi yang sudah kamu terima suatu kebohongan. Suatu kebohongan yang sudah merugikan diri kamu, baik secara material ataupun perasaan kamu, di mana hal tersebut masih berkaitan terhadap orang di masa lalu kamu, yang dimana orang di masa lalu kamu itu saya mengategorikannya seseorang yang paling pintar untuk menyembunyikan kebusukan yang pernah dia lakukan. Demi menyembunyikan kebusukannya, dia memberikan diri kamu suatu pertengkaran, yang dimana pertengkaran tersebut seakan-akan membuat pihak lain percaya terhadap diri dia, sementara diri kamu yang tidak mengerti, yang tidak memahami kenapa pertengkaran itu muncul, seakan-akan pihak lain melihat diri kamu bersifat negatif. Pintar berkomunikasi, pintar menyembunyikan, pintar memberikan kata-kata mutiara terhadap diri kamu, sehingga diri kamu selalu memberikan kesempatan terhadap manusia tersebut, tetapi kesempatan yang kamu berikan terhadap manusia tersebut seakan-akan membalikkan kehidupan kamu
hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik, selalu berontak dari kondisi energi yang kamu miliki. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu apa yang barusan saya katakan tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar perkataan saya tersebut bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Dan perlu kamu ketahui, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap pemikiran kamu agar pemikiran kamu itu mengarah terhadap perkataan saya. Kartu yang saya pegang ini adalah kartu The Lovers yang mengarah terhadap unsur udara, berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah kembali terhadap posisi energi kamu, saya rasa untuk saat ini seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu sepertinya hanya sekedar numpang hidup di dalam kehidupan kamu. Kamu yang memberikan keseimbangan, kamu yang memperjuangkan, kamu yang memberikan ketulusan, kamu yang lebih dominan berperan aktif, tetapi manusia itu melakukan kondisi energi kamu semuanya hanya sekedar omong kosong yang kamu berikan terhadap diri dia. Manusia ini saya mengategorikan bukan hanya memiliki sifat yang begitu sangat tengil, tetapi seakan-akan paling diutamakan, paling dipentingkan, paling dibanggakan, dan paling dibenarkan. Sementara dia tidak menyadari apa yang menjadi hak dia untuk saat ini. Semuanya berasal dari diri kamu. Semua berasal dari diri kamu, tetapi manusia ini dengan arogannya, dengan egoisnya, menyombongkan diri terhadap berbagai pihak, mengumbar atau menggiring opini yang seakan-akan kamu yang dianggap aneh. Manusia ini cukup tengil, menyombongkan diri seakan-akan dia yang memiliki segala sesuatu, dan ketika mendapatkan keseimbangan dari diri kamu, dia pergi terhadap pihak lain. Dimana ketika diri dia pergi terhadap pihak lain, dia sudah membohongi diri kamu ketika diri dia bersama dengan diri kamu. Melakukan kelicikan di saat diri kamu memperjuangkan. Pintar ini manusia. Sifat kedramaan dia bisa dia atur. Kamuflase dia bisa dia atur. Seperti bunglon. Wah, guys. Di depan kamu manis, di belakang kamu tanpa kamu sadari sudah membuka satu celah untuk menghadirkan pihak lain, yang dimana kehadiran pihak lain tersebut ikut serta menikmati keseimbangan yang kamu miliki, ikut serta untuk mengendalikan kebahagiaan kamu, ikut serta merasakan sesuatu hal yang bersifat materi, dan ikut serta untuk menikmati derajat yang lebih tinggi. Siapa manusia yang selama ini kamu prioritaskan? Apa dampaknya yang kamu dapatkan ketika memprioritaskan manusia tersebut? Mau sampai kapan seperti ini diri kamu?
Saya tidak menyudutkan diri kamu dan saya tidak membenarkan manusia tersebut. Tetapi mari coba pikir secara analogi logika kamu. Mau sampai kapan? Hah? Kalaupun diri saya masih ingin membahas bagaimana keadaan rumah tangga kamu, tidak jauh dari hubungan perselingkuhan. Tidak jauh kehadiran pihak ketiga yang mengendalikan rumah tangga kamu agar rumah tangga kamu hari demi hari mendapatkan pertengkaran, mendapatkan tindakan yang kasar, mendapatkan perkataan di luar dari dugaan kamu, bahkan harga diri kamu pun ikut diinjak-injak akibat kehadiran pihak ketiga. Apakah diri kamu membenarkan apa yang barusan saya katakan ketika diri saya mengarah terhadap rumah tangga kamu? Ya, kalau menurut diri kamu, kamu membenarkan, it's okay. Tetapi kalau memang diri kamu tidak membenarkan, saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Itu dia wajar. Rumah tangga seperti apa kalau rumah tangga itu hanya untuk dibohongi? Rumah tangga seperti apa kalau rumah tangga tersebut tidak memberikan yang namanya kenyamanan? Rumah tangga seperti apa kalau rumah tangga itu hanya bersifat sandiwara? Rumah tangga seperti apa kalau diri kamu lebih dominan sengsara? What the fuck? Kalau saya berada di dalam posisi kamu, lebih baik saya mengakhiri. Karena saya memiliki sisi batin. Batin untuk dipertahankan. Kalau batin sudah merasa rusak, tidak ada obatnya. Itu pasti secara otomatis akan mengarah terhadap kondisi mental. Memang bukan diri kamu yang merasakan secara langsung dampaknya. Bukan manusia itu yang merasakan secara langsung dampaknya. Tetapi anak yang ikut merasakan secara langsung. Kalian berdua enak menikmati sifat egois, tetapi anak bagaimana untuk kedepannya? Itu yang perlu dipikirkan. Rumah tangga itu sakral. Tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali dipisahkan oleh Sang Pencipta. Kecuali kematian, itu yang bisa memisahkan, bukan hanya sekedar menikah, kebahagiaan, ini. Untuk apa kalau di awal manis, di tengah pertengkaran, di akhir berselingkuh? Untuk apa? Pernikahan itu sakral. Rumah tangga itu menghadirkan beberapa mental. Saya rasa kalau diri kamu terus-menerus seperti ini, nikmati saja kebohongan yang akan kamu terima. Kamu yang menentukan diri kamu kapan bahagia, dan kamu yang akan melepaskan segi penderitaan kamu tersebut. Lagi-lagi saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, tetapi coba pikir secara analogi, logika kamu yang sehat. Itu dia geng. Untuk apa memperjuangkan seseorang yang tidak layak untuk diperjuangkan? Membuang waktu, iya. Merusak kesehatan, iya. Membuat pemikiran kacau, sangat jelas. Sangat jelas. Kamu karena ketakutan untuk menciptakan satu keputusan. Coba rasa ketakutan kamu itu kamu hilangkan terhadap pemikiran kamu yang overthinking. Saya rasa kamu akan mendapatkan yang namanya kesempurnaan. Saya rasa diri kamu akan mendapatkan kebebasan. Tetapi ingat, saya tidak menyuruh diri kamu untuk pisah. Kalau memang diri kamu masih ingin bertahan, pertahankan. Kalau memang diri kamu masih ingin bersama, perjuangkan. Kalau memang diri kamu menjaga kondisi mental seseorang hasil dari rumah tangga kamu, doakan.
Komunikasikan secara bijak. Jangan pula karena egois. Kalau saya masih ingin membahas mengenai hubungan LDR kamu, hampir sama dengan rumah tangga yang barusan saya katakan. Kamu yang berperan aktif, kamu pula yang tersiksa. Itu dia, dua kata. Kamu yang berperan, kamu yang tersiksa. Cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Kalau menurut diri kamu tidak cocok, terserah bagaimana tanggapan kamu. Kalau saya mengarah terhadap posisi diri kamu yang single parent, kartu The Lovers ini yang menjadi faktor utama kamu mendapatkan status single parent. Faktor utamanya ini, The Lovers. Tidak lagi bahagia dikendalikan pihak lain. Seakan-akan diri kamu sudah dimanipulatif. Itu faktor utamanya. Yang saya lihat, yang saya rasakan. Cocok? Ayo jawab. Seru tidak gibahan kita malam hari ini ketika diri saya mengangkat kartu The Lovers? Seru tidak gibahan saya ini, Wage? Ya, kalau menurut diri kamu seru gibahan, kita lanjut. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu The Lovers ini terhadap posisi energi manusia tersebut yang selama ini kamu bangga-banggakan, hampir sama dengan diri kamu. Tetapi manusia itu berbeda versi yang dia jalankan. Berbeda versi. Kehadiran pihak ketiga justru membuat diri dia seakan-akan ingin mengambil satu keputusan, tetapi keputusan itu tidak kunjung diambil. Dia sudah menyadari pihak lain itu hanya memberikan diri dia suatu doktrin. Tetapi doktrin yang diberikan terhadap manusia itu bukan mengharuskan diri dia untuk mengambil satu keputusan, tetapi malah keenaan merasakan yang namanya sentuhan kulit. Pencucian otak secara tidak langsung dirasakan manusia itu, tetapi manusia itu menganggap pihak ketiganya seperti dewa dan dewi yang harus dihargai. Sementara kalau saya melihat dari posisi energi pihak ketiga hanya mengambil sisi keseimbangan, bukan berbicara terhadap perasaan. Belum pernah sejarahnya pihak ketiga mau mempergunakan perasaan. Namanya juga pihak ketiga. Menginginkan kebahagiaan orang harus dia nikmati, tetapi caranya berbeda. Kalau saya memilih mana yang harus untuk didekati daripada pihak ketiga, lebih baik saya mendekati yang namanya anik-anik atau pelacur. Maaf kalau perkataan saya terlalu kasar, tetapi bagi saya jauh lebih berharga harga diri seorang pelacur daripada pihak ketiga. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena pelacur menjadikan diri dia untuk seperti itu karena tuntutan makan, untuk mendapatkan sesuap nasi. Kalau pihak ketiga hadir di dalam kehidupan orang hanya untuk mendapatkan yang namanya kemewahan, menghancurkan kehidupan orang. The Lovers, kartu yang saya pegang inilah yang mengharuskan diri saya membandingkan antara pihak ketiga dengan yang namanya pelacur. Maaf kalau perkataan saya terlalu kasar, tetapi itulah tipikal saya. Berbicara belak-belakan, to the point, tidak munafik dan tidak memberikan suatu harapan ketika memberikan informasi melalui readingan tarot. Saya bukan tipikal manusia yang suka melihat orang bermanis-manis.
di depan, tetapi di belakang busuk. Bukan tipikal seperti itu saya. Dari awal saya membuka channel, mungkin teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara saya untuk berbicara. To the point, langsung ke inti, tidak mau beraneka ragam untuk menjelaskan. Mau sakit hati, belakangan. Yang penting berbicara apa adanya. Ini kartu yang mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Secara tidak langsung pihak ketiga sudah membuat manusia ini tercuci otaknya. Di mana ketika pihak ketiga mencuci otak ini manusia ini tidak bisa bergerak kemana-mana. Sehingga sisi batin dia menginginkan yang namanya ketenangan. Perasaan dan pemikiran mungkin masih menuju terhadap pihak ketiga. Secara batin, koneksinya sangat kuat terhadap diri kamu. Cocok? Angkat. Kalau tidak cocok, urusan diri kamu untuk menikapinya. Seru tidak gibahan kita malam hari ini? Ya, kalau menurut diri kamu seru, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 5 tongkat atau 5 cawan. Di mana kemunculan 5 cawan ini mengarah terhadap sisi materi. Materi atau keuangan. Kalau saya melemparkan kemunculan kartu kedua ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa materinya hanya dijadikan sebagai ATM berjalan. Masukkan kartu, tekan pin, keluar duit, belanja, senang-senang, bergaya. Itu dia, Pak Geng. Ini dia, kamu lihat sendiri kartu yang saya bukakan ini, bagaimana posisi gambarnya. Itu dia. Keluar sendiri bukan kartu yang saya pegang tadi? Apa yang saya katakan, kartunya sendiri yang keluar. Pihak ketiga tidak pernah sejarahnya mempergunakan perasaan. Pasti mempergunakan materi yang ingin dicari. Coba kamu pikir, ada tidak pihak ketiga bisa langgeng sampai kakek nenek? Saya rasa tidak. Karena memang sudah menyakiti perasaan orang. Itu dia, ini dia. Keuangan yang sudah hancur. Sementara manusia itu lontang-lantung untuk memperbaiki keseimbangan materinya. Lontang-lantung. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Chariot. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, munculnya kartu The Chariot ini, yang dimana kemunculan kartu The Chariot ini memiliki 2 arti. Arti pertama, dia tidak akan pernah mau melepaskan diri kamu, walaupun diri dia sudah memiliki pihak ketiga. Arti kedua, kalau dia tidak memilih satu keputusan atau mengubah sesuatu hal yang harus diubah, saya rasa kemunculan kartu pertama dan kartu kedua akan membuat kehidupan dia lontang-lantung untuk memperbaiki keseimbangan materi yang dia miliki. Materi, wah geng, 5 of Pentacles, cawan yang mengarah terhadap keuangan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Wadidaw. Selamat datang di Indomaret. The Emperor, kartu yang mengarah terhadap unsur api, yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius.
Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Emperor ini memberikan suatu gambaran terhadap manusia tersebut tidak lagi memiliki power dan tidak lagi memiliki kestabilan, tidak lagi memiliki keseimbangan, tetapi mencoba memakai pemikiran dia yang terlalu pintar itu dari kebodohan yang dia rasakan bersama pihak ketiga. The Emperor, dia mengira kekuasaan dan menganggap diri dia paling penting, berguna terhadap orang lain. Hal tersebut membalikkan pemikiran dia. The Emperor ini, Wak geng. The Emperor. Tidak lagi, kalau dia terus-menerus seperti ini dan tidak mampu untuk mengubah serta mengambil satu keputusan, ya, kamu siap-siap saja menyediakan cemilan, kopi, popcorn untuk menonton layar bioskop, karena sebentar lagi layar akan dibuka dan kamu akan diperlihatkan terhadap kondisi manusia itu lontang-lantung. Saya tidak bisa memastikan apakah dalam waktu dekat atau ke depannya. Setidaknya saya melihat sebentar lagi. Sediakan cemilan kamu, layar akan dibuka. Itu dia wajah. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 9 pedang. 9 pedang yang mengarah terhadap seseorang, di mana 9 pedang ini mengangkat kedua tangan, di mana ketika kedua tangan tersebut mengangkat untuk menutup wajah. Wajah yang tertutup akibat kebodohan, wajah yang ditutup akibat penyesalan, wajah yang ditutup membuat kekacauan, wajah yang ditutup merenung, meratapi, di mana ketika merenung dan meratapi ingin kembali terhadap diri kamu tetapi tidak bisa dieksekusi, ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga membuat kondisi dia lontang-lantung. Ya, dengan kata lain, keluarnya kartu yang saya bukakan terakhir ini membuat kondisi diri dia berantakan. Api, air, dan udara. Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, dan Sagittarius. 3 unsur 9 zodiak. Siapa tahu zodiak kamu, siapa tahu zodiak manusia tersebut lebih dominan terhadap unsur air. Sesuatu hal akan diperlihatkan terhadap diri kamu yang dimana muncul dari kondisi manusia tersebut akibat permainan pihak ketiga yang membuat manusia itu lontang-lantung dalam waktu dekat. Oke Wak-geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.